Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi landasan pedagogis pendidikan di sekolah dasar, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih menurut kalian pengertian dari pedagogis? Pedagogis berasal dari bahasa Yunani, yaitu pait yang artinya anak-anak dan agogos yang artinya memimpin, sehingga pedagogis berarti pemimpin anak-anak, di mana pada perkembangan berikutnya diartikan secara khusus yakni sebagai suatu ilmu dan seni mengajar anak-anak. Pada akhirnya pedagogis didefinisikan secara umum sebagai ilmu dan seni mengajar. Selanjutnya, pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Pembahasan yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Seorang pendidik atau guru tidak boleh menyepelekan dalam menjalankan tugas mengajar walaupun sudah menguasai tentang teori pendidikan. Dalam praktek kegiatan belajar mengajar yang terpenting adalah kepribadian dan kreativitas. Kepribadian guru haruslah baik, menjadi panutan bagi peserta didiknya karena pada dasarnya kata guru berasal dari kata digugu lan ditiru, yang berarti diperhatikan dan dicontoh. Guru juga harus kreatif dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Metode dan media yang digunakan harus bervariasi dan memperhatikan situasi dan lingkungan serta tujuan yang akan dicapai, sehingga guru harus pandai-pandai mengordinasi kelas menjadi menyenangkan, tetapi bermakna agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh pedagogis. Nah, yang pertama ada Muhammad Syafi'i. Nah, Muhammad Syafi'i ini adalah tokoh pendidikan nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, perjuangan beliau juga dititik baratkan pada bidang pendidikan. Pendidikan yang ditempuhnya adalah sekolah raja di Bukit Tinggi. Kemudian belajar melukis di Batavia pada tahun 1914 dan mengajar di Sekolah Kartini tahun 1922. Ia menuntut ilmu di negeri Belanda tahun 1925. Ia kembali lagi ke tanah air dan bertekad ingin mendirikan sebuah sekolahan. Karyanya yang fundamental adalah mendirikan sebuah sekolahan yang diberi nama Indonesian Netherlands School atau INS di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 1926. Saat Indonesia merdeka, ia diangkat menjadi Ketua Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan dan mendirikan ruang pendidikan dan kebudayaan di Padang. Pendidikan menurut Syafi'i memiliki fungsi membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam pembangunan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin antar bangsa. Kurikulum yang dikembangkan Muhammad Syafi'i merupakan kurikulum untuk pendidikan dasar. Nah, beberapa metode pendidikan dibahas Syafi'i secara khusus, yaitu yang pertama ada sekolah kerja. Nah, apa sih sekolah kerja itu? Nah, pemikiran Syafi'i tentang pendidikan banyak dipengaruhi oleh pemikiran pendidikan awal abad 20 di Eropa, yaitu pemikiran pendidikan yang dikembangkan berdasarkan konsep sekolah kerja atau sekolah hidup atau sekolah masyarakat. Menurut konsep ini, sekolah hendaknya tidak mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat. Untuk itu, Syafi'i mengutip pemikiran Ganing sebagai sekolah karena kesalahannya sendiri dan ada pula sebagai yang tidak salah tetapi mengasingkan diri dari kehidupan sejati dan telah membentuk dunianya sendiri. Maka dari itu, Syafi'i memiliki pemikiran tentang sekolah kerja. Nah, yang kedua ada pekerjaan tangan.
Berdasarkan pemikiran di atas, menghendaki guru mengaktifkan pengajaran, yang maksudnya membuat murid menjadi aktif dalam proses pengajaran. Metode dari pengajaran demikian ialah pekerjaan tangan. Nah, yang ketiga ada produksi atau kreasi. Dalam menjelaskan metode produksi kreasi ini, ia berkali-kali menggunakan konsep resepsi, reproduksi, dan produksi. Resepsi produksi adalah metode lama, anak sebagai objek dan pasif, serta umumnya verbalistis. Sedangkan metode produksi ini, anak diberi kesempatan untuk aktif berbuat atau mencipta. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman berbuat yang melibatkan emosi, pemikiran, dan tubuh. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengajaran hendaknya mengupayakan aktivitas seoptimal mungkin. Jadi, siswa juga harus bisa berkreasi dan berinovasi agar pembelajaran tidak hanya menggunakan metode teori saja. Selanjutnya ada Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Beliau lahir di kota Tus pada tahun 450 dan meninggal pada tahun 550 Hijriah. Ia mendapatkan julukan Hujjah al-Islam. Beliau juga dikenal seorang pemikir Islam sepanjang sejarah, yaitu seorang teolog, seorang filsuf, dan sufi termasyhur. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan agama harus mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin, sebab yang demikian lantaran dalam tahun-tahun tersebut seorang anak mempunyai persiapan menerima kepercayaan agama semata dengan mengimankan saja dan tidak dituntut untuk mencari dalilnya. Sementara itu, berkaitan dengan pendidikan akhlak, beliau mengajarkan harus mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia, sehingga Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sikap yang mengakar di dalam jiwa, yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan lagi. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa pada prinsipnya guru yang sempurna akalnya dan terpuji akhlaknya layak diberi amanat mengajar anak-anak atau peserta didik. Guru wajib memiliki sifat-sifat khusus. Menurutnya, guru harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ada rasa kasih sayang dan simpatik. Yang kedua, ada rasa tulus ikhlas. Yang ketiga, ada jujur dan terpercaya. Yang keempat, guru harus lemah lembut dalam memberikan nasihat. Nah, yang kelima, berlapang dada. Guru juga harus sabar dalam mendidik. Nah, yang keenam, mengajar tuntas, jangan setengah-setengah. Yang ketujuh, mempunyai idealisme. Nah, itu pendidikan menurut Al-Ghazali. Tokoh selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang gak kenal beliau, yang lahir dengan nama asli Raden Mas Suhewardi Serdjaningrat. Ki Hajar Dewantara terlahir dalam keluarga keraton Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959. Nah, pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa dan sampai wafatnya terus memimpin perguruan tersebut. Ki Hajar Dewantara sangat berperan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Adapun berikut ini merupakan inspirasi atau 6 inspirasi pembelajaran dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, di antaranya yaitu yang pertama ada menerapkan teori trikon. Nah, yang kedua ada menumbuhkan daya cipta kognitif, daya rasa alektif, dan daya karsa psikomotor. Nah, yang ketiga ada metode sistem Among. Nah, yang keempat ada membentuk pribadi yang mandiri.
Yang kelima, ada pendidikan yang harus relevan dengan kehidupan nyata atau kehidupan. Nah, yang keenam, ada pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang keempat, ada Plato. Siapa sih itu Plato? Plato adalah filsuf Yunani yang sangat berpengaruh, yaitu murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi dari keluarga terkemuka di Athena. Ayahnya yang bernama Ariston dan ibunya bernama Periktione. Plato terkenal dengan ajaran tentang cita-cita yang disebut dengan dunia cita-cita, yang diantara lain menyatakan yang pertama, dalam alam yang ada di luar panca indera kita dan yang hanya dapat dicapai dengan pikiran, terdapat cita-cita yang mempunyai bentuk tersendiri, tidak berubah dan tidak terdiri dari zat. Nah, yang kedua, ada dalam keadaan aslinya. Sebelum manusia diturunkan ke dunia, ia melihat bentuk-bentuk di dalam alam semesta aslinya. Jadi, mungkin pemikiran beliau atau pemikiran Plato, manusia dalam keadaan aslinya. Nah, sebelum manusia itu diturunkan ke bumi, ia tuh sudah melihat bentuk-bentuk itu dalam alam aslinya. Jadi, ya itu menurut pendapat si Plato. Langsung aja next ke tokoh-tokoh pedagogi selanjutnya. Yaitu ada John Locke yang lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di sebuah kota Wringstone. John Locke ini adalah seorang filsuf dan juga seorang dokter medis, pendidikan, dan seorang politikus. John Locke mengutamakan pendidikan di rumah daripada di sekolah. Karena pendidikan di rumah memberikan kesempatan mengenal dari lebih dekat kepribadian seorang anak. Ciri dari didaktik John Locke adalah yang pertama ada belajar seperti bermain. Nah, yang kedua ada mengajarkan mata pelajaran berturut-turut namun tidak sama. Nah, yang ketiga mengutamakan pengalaman dan pengamatan. Nah, yang keempat, ada mengutamakan pendidikan budi pekerti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari tokoh-tokoh pedagogis tentang pendidikan. Selanjutnya, dalam ilmu manajemen, perencanaan sering disebut juga dengan istilah planning. Planning yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Perencanaan pembelajaran mencangkup 3 hal kegiatan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tujuan dari identifikasi kebutuhan yaitu untuk melibatkan dan memotivasi siswa agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Yang kedua, identifikasi kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh siswa dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas juga terhadap materi yang harus dipelajari. Penetapan metode dan media pembelajaran serta memberi petunjuk terhadap penilaian. Yang ketiga, penyusunan program pembelajaran. Penyusunan program pembelajaran ini akan bermuara pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut juga dengan istilah RPP. RPP sebagai produk program pembelajaran jangka pendek yang mencangkup program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program belajar. Selanjutnya, pengertian pelaksanaan pembelajaran.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pada tahun 2005, pelaksanaan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan melaksanakan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP meliputi 1. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebagai langkah mempersiapkan peserta didik untuk menerima pembelajaran. Fungsi kegiatan pendahuluan yaitu untuk menciptakan suasana awal yang efektif yang memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan langkah-langkah proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti menggunakan metode, media, serta strategi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif mencari informasi serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ketiga, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru harus berupaya untuk mengetahui pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran, serta pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, sekaligus mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kemudian, di dalam proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yakni yang pertama, ada mengamati atau observing. Mengamati berarti memperhatikan dengan teliti. Kegiatan mengamati yakni guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Yang kedua, ada menanya atau questioning. Menanya bermakna mengajukan pertanyaan atau bertanya. Menanya adalah kegiatan aktif peserta didik untuk menggali topik belajar. Kegiatan menanya melatih peserta didik mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, menalar atau associating. Menalar adalah proses berpikir logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Menalar dilakukan setelah memperoleh informasi berupa fakta-fakta yang terkait kompetensi yang dipelajari. Yang keempat, mencoba atau experimenting. Tahapan mencoba menjadi tolak ukur apakah eksperimen berhasil atau tidak. Aplikasi metode eksperimen dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kelima, mengkomunikasikan atau networking. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi dan mengasosiasi. Tahapan mengkomunikasikan bisa dilakukan melalui kegiatan belajar, yakni dengan menyampaikan hal pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan ataupun tertulis. Bisa juga melalui media lainnya. Selanjutnya,
Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Di dalam evaluasi pembelajaran, terdapat prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar, yaitu 1. Sahih. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu. Terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh dan berkesinambungan ini berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Kemudian, di dalam evaluasi pembelajaran, terdapat jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi tes. Evaluasi tes. Tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasannya. Tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan program pembelajaran. Di dalam evaluasi tes ini terbagi menjadi dua jenis juga. Yang pertama, tes bentuk uraian atau esai. Tes bentuk uraian atau esai ini menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tes bentuk uraian atau esai ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada uraian terbatas dan uraian bebas. Jenis yang kedua, setelah tadi tes bentuk uraian, yang kedua yaitu tes objektif. Tes objektif adalah pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan siswa
dengan soal menjelaskan jawaban yang benar atau yang salah soal dengan bobot nilai yang tetap. Jenis tes objektif juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada tes pilihan alternatif. Bentuk tes pilihan alternatif ditandai oleh butir soal yang diikuti oleh 2 pilihan. Yang kedua, tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah suatu bentuk tes dengan jawaban tersedia atas 3 atau 4 option pilihan dan hanya 1 jawaban yang tepat. Yang ketiga, tes objektif menjodohkan. Soal bentuk menjodohkan atau memasangkan terdiri dari suatu premis, suatu daftar kemungkinan jawaban, dan suatu petunjuk untuk menjodohkan masing-masing premis itu dengan suatu kemungkinan jawaban. Yang kedua, tes bentuk benar atau salah. Tes benar atau salah ditekankan mengandung atau tidaknya kebenaran dalam pernyataan yang hendak dinilai peserta didik. Selanjutnya ada evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes memiliki sifat yang lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yang dinilai saat proses pelajaran berlangsung.